kawasan pecinan di kota Semarang menunjukkan betapa besarnya pengaruh Cina di kota ini. Dan kawasan ini telah tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih memiliki daya tarik wisata. Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi tempat pertemuan beragam budaya di masa lalu dan jejaknya masih terlihat jelas hingga kini. Warisan budaya Cina sangat kental terasa di kawasan Pecinan yang terletak di Kelurahan Kranggan. Dan kehadiran kelenteng semakin mempertegas atmosfer budaya Cina. Kaksi artinya kuil kesadaran agung. Kuil ini didirikan pada zaman dinasti Qing dan usianya kira-kira sudah hampir 250 tahun. Saya akan segera lihat ke dalam untuk melihat seperti apa sih di dalamnya kuil ini. Setiap kelenteng memiliki tuan rumah, dan di kelenteng Tai Kaksi ini tuan rumahnya adalah Dewi Kuan Im atau Dewi Welas Asih. Patung dari Dewi Kuan Im ini posisinya tepat di tengah dari kelenteng ini. Awalnya kelenteng ini hanya untuk memuja Dewi Kuan Im. Namun seiring berjalannya waktu, terus berkembang menjadi kelenteng yang memuja dewa-dewi Tao lainnya. Kelenteng ini sangat cantik dengan ornamen-ornamen khas Cina yang dominan dengan warna merah dan kuning. Di bagian atap juga penuh dengan hiasan naga. Kelenteng Tai Kaksi ini juga dikenal sebagai Kelenteng Tridharma. Jadi bagi Anda yang memeluk agama Konghucu, Buddha, atau Tao, Anda bisa datang untuk sembahyang di sini. Dan ini juga terlihat dari simbolisasi 3 patung yang ada di belakang saya ini. Ini adalah Gedung Kongkuan. Gedung ini dibangun pada tahun 1853 dan pada masanya gedung ini memiliki peranan yang sangat penting karena seringkali digunakan sebagai tempat pertemuan untuk membahas berbagai macam masalah atau pertikaian yang ada di kalangan masyarakat Cina kala itu. Namun kini gedung ini sudah berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan abu. Ini adalah kursi-kursi yang digunakan para masyarakat Cina ketika dulu sedang berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kursi-kursi ini sudah berusia ratusan tahun dan masih terjaga sampai saat ini. Gedung Kongkuan kini memang telah berubah fungsi. Saat ini Gedung Kongkuan ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan abu sekaligus menyimpan sinci. Sinci itu adalah semacam papan kayu yang bertuliskan nama-nama orang yang sudah meninggal.
Pengaruh Cina dan Belanda sangat terasa di kota Semarang. Bukan hanya terlihat dari arsitekturnya, tapi juga sampai ke kulinernya. Dan saat lagi saya akan menemui seorang yang ahli kuliner sekaligus sejarawan yang berasal dari kota Semarang. Yeah, 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 bli, roti, roti, moli, ja, plaisir, Sambil menunggu makanan, saya menikmati suasana klasik ala Semarang yang kian sempurna dengan alunan musik keroncong di tempat ini. Kalau yang ini namanya es tahu. Ini akulturasi antara Tionghoa dan Jawa. Oh ini, oke. Dan yang membedakan di sini tidak seperti es tahu yang ada, tapi di sini ada beberapa manisan Cina yang di dalamnya, sama ada jeruk pecelnya gitu ya. Jadi rasanya pasti enak lah lain dari yang Kita lain. lihat dulu. Istilahnya es obvious itu karena ada juga apa namanya permen ya, yang namanya obvious. Jadi dari nama permen. Iya. Atau mungkin rasanya mirip sama permen Hobius. Obvious ya, member itu. Rasa coklatnya kayak lebih dominan ya dibanding kopinya. Setelah dicampur emang beda banget rasanya ya. Iya. Jadi terasa sekali berbagai macam varian bumbu yang ada di sini dan memang benar-benar nikmat, Pak. Iya. Setelah dari Rumah Makan Semarang, saya masih akan melanjutkan tamasya ke sebuah kawasan eksotis di kaki Gunung Ungaran. Tetaplah di Tamasya.